Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya berikan tema karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyinya. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa itu karunia berkata-kata dengan pengetahuan, Bapak Ibu? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan ialah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi yang tidak diketahui secara alami. Tetapi karena Allah lah yang memberikan wahyunya kepada kita. Harus kita mengerti bahwa hal ini bukanlah pengetahuan pikiran yang kita perluas, karena karunia ini bukan menjadi sebuah pengembangan kemampuan berpikir manusia, bukan karena hasil belajar, tetapi itu adalah karena pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan. Dan apa tujuan dari karunia ini? Tujuannya adalah untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi, menegur dosa, atau menguatkan iman kita melalui pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah tersebut. Jadi ini menggambarkan tentang pernyataan pikiran Allah bukan dalam arti luas, karena Allah adalah omniscience atau maha tahu, tetapi pernyataan pikiran yang khususnya disampaikan untuk situasi-situasi tertentu atau karena adanya fakta-fakta tertentu. Hal ini kita bisa lihat contoh seperti Rasul Petrus mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati Ananias dan Safira yang tidak jujur. Di sini bukan hikmat, tetapi satu fakta tertentu bahwa mereka itu telah berdusta pada Roh Kudus. Pikiran Allah untuk fakta tertentu akhirnya dimanifestasikan oleh Allah melalui Rasul Paulus. Dengan demikian, Bapak Ibu, tidak ada yang dapat menyembunyikan diri kita bila mana karunia marifat itu dinyatakan oleh Allah kepada kita. Contoh kedua yang bisa kita lihat adalah ketika Tuhan Yesus mengetahui kehidupan perempuan Samaria yang berzinah. Suatu saat perempuan itu berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Pengetahuan ilahi, pengetahuan sebagai karunia roh yang nyata yang ada pada Tuhan Yesus itulah yang dapat membongkar hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Sehingga perempuan Samaria ini terheran-heran bagaimana Yesus mengetahui hal itu, sehingga dia menyebutnya dia adalah Mesias. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau yang dikenal dengan marifat, sungguh-sungguh ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan.
untuk dapat mengerti apa yang terselubung di dalam hati manusia, sehingga kita akhirnya bisa memberikan teguran, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa membimbing kepada pertobatan dan kebenaran kepada Allah, sehingga mereka hidup kembali dalam jalan Tuhan. Hidup mereka diselamatkan, hidup mereka kemudian kembali diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini telah kami dengarkan. Tanamkan meteraikan firman-Mu, berikanlah kami karunia berkata-kata dengan pengetahuan, sehingga kami boleh menghadapi segala sesuatu oleh karena pewahyuan Allah, oleh karena pertolongan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.